Shalom, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, mari siapkan hati dan pikiran untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Marilah saudaraku semua, kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 565 ayat 1 dan 2. Las rohaku memuji debata parholongi songon bunga nama kerbang indah bisa rari arsa dosa hapor suhon magodibat asimi Lasmi rohana manoto lehon dia tuhaki. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti agak bintang dohot bulan nang mata niari hau maladang nang harangan rurah dohot doloki saluhut nama ngendehon sangat dituhatai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 2. Roh Kudus tetap teguh.
jalan yang kelam, hati anakku tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan minggu ini yang tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 1 sampai 2, Tandai Ma'au. Tandai ma'au, sukapi manohor rohaku, uji ma'au, pamanan huhut madalaku. Allah ditada wow debata. Asim maroham taring otu pangalahoku, olo tutu jojo donalilu dalaku, sesa dosaku sudah debata. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 428 ayat 1. Hona loja, hona sorat. Hona loja, hona sorat, posroha di debatan. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 209 ayat 2, Nasonang Au. Sahia, las
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firmanlah yang menjadi santapan yang bakal. Firmanlah yang menjamin bertahan selamanya. Firmanlah yang menjamin bertahan selamanya. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami melakukan ibadah kami bersekutu denganmu di rumah kami masing-masing. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 7 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, seorang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zopar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu ini, kita dihantar dalam 4 hal yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, iman dan kesabaran adalah benteng yang teguh. Saudara-saudara, cobaan hidup merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan. Hampir semua orang akan mengalami berbagai cobaan dalam kehidupannya, dan satu-satunya andalan menghadapinya adalah kesabaran. Kata sabar mudah untuk mengatakan, tetapi walaupun kata tersebut sangat sederhana, tapi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sangat sulit. Hanya orang yang memiliki iman yang teguhlah yang mampu menerapkannya di dalam kehidupannya. Iman yang hidup membentuk keyakinan dalam diri seseorang bahwa dia mampu dan akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi berbagai cobaan yang sedang dia hadapi. Keyakinan tidak berdiri sendiri, sebab keyakinan bergandengan atau berdampingan dengan ketenangan, kematangan, kesabaran, dan juga rasa syukur. Ketika kita menginginkan keindahan dan kebahagiaan dalam hidup, maka yang pertama kita persiapkan adalah iman sebagai penguat langkah, dan kesabaran sebagai sahabat. Keduanya akan membuat kita teguh menghadapi kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Saudara yang kekasih, Ayub orang saleh dan selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Dia menghadapi cobaan yang sangat berat dan boleh dikatakan sudah melebihi kekuatan manusia. Dan bila kita berada pada posisi Ayub ketika dia menghadapi cobaan yang sangat berat tersebut, mungkin saja kita tidak lagi memiliki kekuatan menghadapinya. Bertubi-tubi cobaan menghantam kehidupan Ayub bagaikan gelombang lautan yang menghempas tiada henti. Tetapi Ayub tetap bertahan dan imannya tidak goyah. Dan Ayub dengan tegar mampu bersaksi dan mengatakan, karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Cobaan yang dihadapi dunia saat ini sungguh sangat luar biasa dan sangat berat dengan datangnya virus corona. Cobaan itu jangan sampai membuat kita kehilangan arah kehidupan. Kita harus bersatu menghadapi cobaan tersebut dengan mendisiplinkan diri, mengikuti protokoler kesehatan. Ingatlah, mempertahankan iman dalam cobaan bukanlah sebuah tragedi, tetapi itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Kristus. Yang kedua, Tuhan memulihkan. Ayub 1 ayat 3 mengatakan bahwa Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan ketika cobaan itu datang, Ayub mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa dan boleh dikatakan sudah hancur lebur dalam hidup. Walaupun
Ayub mengalami kemerosotan harta benda, tetapi moral dan imannya tetap terjaga. Dan inilah kunci sukses Ayub dalam menghadapi cobaan tersebut. Tuhan Allah tidak membiarkan Ayub tetap dalam deritanya. Tuhan juga bukan tidak sayang kepada Ayub, tetapi melalui kehidupan Ayub kita mau dihantar untuk memahami bahwa Tuhan selalu setia menemani dan melindungi kita. Yang penting yang harus kita lakukan adalah tetap memiliki iman yang teguh. Kalaupun kita harus menghadapi penderitaan, kita harus mampu mengatakan kepada hati kita sendiri, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan aku adalah orang yang berbahagia, sebab Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Saudara yang kekasih, kehidupan Ayub dipulihkan, diperbaharui, dibangun kembali, dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya kehidupan Ayub, teman Ayub juga menerima kasih karunia Tuhan melalui doa Ayub. Menyelamatkan manusia adalah wujud kasih Allah yang paling besar dan paling nyata dari rahmat-Nya di sepanjang masa. Inilah berita sukacita bagi kita pada minggu ini, agar kita meneladani kehidupan Ayub ketika menghadapi cobaan, di mana pada saat ini ketika seluruh umat manusia di dunia ini sedang menghadapi cobaan yang sangat berat dengan adanya virus corona, ingatlah, Tuhan sangat menyayangi kita. Dia akan memulihkan dan menyelamatkan kita dari derita yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, indahnya berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Ayub lebih dari sebelumnya. Ayat 12. Bukan hanya harta benda, tapi umur yang panjang dan keturunannya juga terberkati. Tuhan tidak akan membiarkan kita berlama-lama di dalam keterpurukan. Dia akan mengangkat serta mengembalikan kehidupan yang indah melalui beragam berkat-Nya, bahkan jauh lebih indah dari apa yang kita dambakan dalam hidup. Ketika cobaan datang menerpa kehidupan, yakinkan dirimu bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang jauh lebih indah untuk kehidupanmu. Dan ketika cobaan datang berkunjung dalam kehidupan kita, jangan biarkan tamu yang tak diundang itu menetap di dalam kehidupan. Pandanglah jauh ke depan dan pasrahkan hatimu pada rencana Tuhan yang sempurna, sebab kasih serta berkat Tuhan sediakan bagimu. Yang terakhir, melestarikan warisan iman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Percayakanlah hidupmu kepada Yesus dan wariskan serta lestarikan kehidupan iman di tengah-tengah keluarga dan persekutuan yang kita jalani.
Topik minggu ini adalah melestarikan budaya. Budaya apa yang harus kita lestarikan sebagai pengikut Kristus? Saudara-saudara, iman, pengharapan, dan kasih, itulah budaya terbaik yang harus diwariskan dan diajarkan. Pengharapan membuat sesuatu menjadi mungkin. Iman membuat sesuatu bekerja, dan kasih membuat sesuatu itu indah. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Inilah pemahaman iman kita dalam Kristus yang harus menjadi tradisi atau budaya dan harus ditanamkan turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Ajar kami agar kami selalu mewariskan, melestarikan persekutuan yang indah, di mana kami tetap memiliki iman yang teguh, pengharapan, dan kasih di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mengajar kami, membangun serta membentuk kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami dan menjauhkan derita yang sedang kami alami, yang sedang dunia alami pada saat ini dengan datangnya virus corona. Sertai dan lindungi kami semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sampaikan kepadamu, kami pasrahkan kepadamu. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 772 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Horas Maita Saluna.